Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Ada apa? Warga Cina bergelombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan. Aparat bawahan dibingungkan, ditanya kelanjutan nasib malah terdiam melepas tangan. Setiap pemangku hingga budak kepentingan, hentikan segala bentuk omong kosong. Kami rakyat Indonesia yatim piatu, dan negeri kami bukan milik siapapun. Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Subscribe dulu yang belum subscribe. Selamat menonton. Enjoy. End of flashback. 2010 Kongres PKI yang ke-10. Tempatnya di Desa Ngabrak, Magelang, dengan cover pelatihan pupuk organik. Lahirlah dua orang nama yang muncul ke permukaan. Sang ketua bernama Wahyu Setiaji, usianya 39 tahun. Dia berasal juga dari Jazirah Jawa Tengah. Tugasnya ke luar negeri untuk membangun jaringan Kominter. Wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi, tinggal di Semarang, ayahnya juga di Semarang. Ayahnya masih hidup dan dia masih hidup. Tugasnya membentuk pasukan bersenjata angkatan kelima. Dia bentuk dari Temanggung, Malang, dan daerah-daerah basis termasuk di Solo. Artinya kalau gerakan-gerakan sudah mengarah seperti itu, mari kita lihat kelakuan mereka yang berikut. Tahun 2014 kita mendengar, maaf ada yang terlupa tadi, 2005 475 kader PKI Pulau Buru dipulangkan ke rumah masing-masing. Catat baik-baik, 475 kader Pulau Buru sudah kembali dalam posisi sebagai Profesor Doktor University of Pulau Buru. Maka jangan heran terbit film yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Dalam kajian kenegaraan itu sebuah isyarat bahwa kami punya negara baru yang akan siap kami bangun. Sementara kami sebut dulu namanya Republik Soviet Indonesia, Republik Soviet Madiun. Mereka punya dan mereka mulai tes case dengan Pulau Buru Tanah Air Beta. 2014 1 Mei penetapan libur nasional untuk hari buruh itu adalah pencapaian target PKI. Karena 1 Mei buruh libur bukan program bangsa kita, bukan program negara kita, bukan tuntutan para karyawan-karyawan kita. Itu rekomendasi Komintern, Komunisme Internasional di Perancis tahun 1916. Libur 1 Mei sama dengan libur 1 Juni. Itu bukan libur kesepakatan nasional, itu libur sepihak. Aksi PKI menetapkan 1 Juni sebagai libur yang berhubungan dengan Pancasila. Jadi hari semakin jelas, warna semakin terang benderang. Semoga hati tetap tenang, jihad dilakukan dengan iman dan ilmu. Jadi saya katakan buat para pendengar dan para hadirin pemirsa yang menyimak penyampaian ini, bahwa kebangkitan PKI sudah jelas-jelas. Kalau masih ada yang bilang itu bohong, mendramatisir, saya katakan siapa yang melemah-lemahkan kebangkitan PKI, siapa yang menyepele-nyepelekan kebangkitan PKI, berarti dia bagian dari kebangkitan PKI. Amin. Waktu harus saya batasi. 2015 kita mulai dengan peristiwa ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia biasa kita dengar nyanyi-nyanyian lagu kemerdekaan, kita dengar
Tetapi apa yang terjadi di Pamekasan Madura, ratusan bendera Palu Arit berkibar seiring dengan foto DN Aidit, Nyoto, Bono, Darusman, dan tokoh-tokoh PKI berkibar dengan nyanyian-nyanyian semangat anak-anak dengan kibaran bendera Palu Arit. Hal yang sama terjadi di Jember, Jawa Timur. Hal yang sama terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hal yang sama terjadi di Taman Mini Indonesia Indah. Di tahun yang sama, tanggal 23 Mei tahun 2015, di kantor PCNU Kendal dilakukan peringatan ulang tahun PKI yang ke-95. Maaf, saya menyebut tidak dalam posisi memojokkan. Saya menyebut fakta, silakan periksa nanti pengurus PC Kendal. Betulkah tanggal 23 Mei tahun 2015 diselenggarakan refleksi ulang tahun PKI yang ke-95. Jadi mereka sudah bergerak di mana-mana. Mereka katakan I'm young generation PKI. Maka pada hari ini saya minta kepada yang saya hormati Ustadz Nur Hadi, ini diganti. Ya, ganyangnya ganyang PKI. Ya, kalau komunis terlalu umum. Ini PKI-nya bangkit, sudah di istana, sudah di balai kota. Balai kota Jakarta. Ahok adalah cerminan kader komunis tulen. Dia penyandang gelar salib dan Palu Arit. Mau bukti? Hari ini selama 2 tahun ke depan, pajak bumi bangunan buat rumah yang harganya 1 miliar digratiskan oleh Ahok. Karena Ahok ingin jadi gubernur lagi dalam pemilu tanggal 15 Februari 2017. Sekarang gratis, tahun depan gratis, 2018 gratis. Nanti menjelang dia 2 tahun berakhir akan ditagih semua. Siapa yang tidak bayar, rumahnya akan diambil alih oleh Pemda DKI Jakarta. Ini gaya Mao Zedong. Tapi apa mau dikata, masyarakat kita sumbu pendek, cara berpikirnya tidak mampu diajak agak menengah sedikit. Banyak yang berdoa, ya Allah, alhamdulillah punya pemimpin seperti Ahok. Innalillahi. 2015 gerakan mereka semakin berani. Akhiri cerita ini di 2016. Inilah insiden mulai terjadi. Ketika mereka menyelenggarakan Belok Kiri Festival di Taman Mini Indonesia, di Taman Ismail Marzuki, mereka punya rencana tanggal 28 bulan Februari sampai tanggal 5 bulan Maret, dan dibubarkan oleh teman-teman anti komunis, teman-teman GPII, teman-teman PII, teman-teman Taruna Muslim, dan teman-teman GBN, serta pasukan-pasukan khususnya dari Bapak Kiflan Zen. Mereka kemudian berpindah ke kantor LBH Jakarta. Jadi kalau ada yang mau tanya, di mana pusat kegiatan PKI hari ini? Kegiatan PKI hari ini ada di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro. Silakan periksa di sana. Kegiatan PKI di Jakarta sentralnya di mana lagi? Yang kedua di Latuhar Hari, yaitu di kantor Komnas HAM. Jadi ada 2 tempat, kantor umum, kantor pemerintah, kantor LSM telah berubah jadi markas kader-kader PKI. Sedikit-sedikit mereka pergi ke sana. Kemudian datanglah Bejo Untung dengan rombongan pergi ke Cisarua Bogor untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Oleh kawan-kawan Bogor, oleh GBN Bogor, mereka kemudian bisa dihalau. Lalu mereka kembali lagi ke LBH Jakarta. Mereka kemudian bergabung ke Hotel Arya Duta di depan patung Tani bersenjata. Mereka menyelenggarakan simposium PKI. Disitulah kita tercengang. Ada Agus Wijoyo sang tentara, tapi kok cenderung membela mereka. Di sana ada orang berbuat kegiatan dengan atas nama Menko Polhukam, tapi kok bisa jalan dengan semangat PKI. Mungkin nanti Pak Kiflan yang menambahkan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Gerakan-gerakan mereka hari ini semakin senyum, dan memang mereka sekarang bersembunyi seperti kura-kura. Mereka sekarang sedang senyum minggir di tengah jalan sambil berkipas. Aduh, orang Islam lagi pada sibuk. Nanti kita teruskan lagi, saudara-saudara. Kesimpulan KI Bangkit, mari kita cermati. Dan saya minta sekali lagi buat para yang hadir, jangan pernah berbuat apapun yang sifatnya fisik, karena itu yang mereka tunggu.